Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Open Podcast. Woo! Oke guys, dari siang hari ini nih kita lagi nungguin cuaca agak reda sedikit karena kita di sini nih memberikan edukasi, fun bareng, enjoy bareng, nikmatin video ini sampai habis ya sih ya. Oke bang, gimana bang? Ya, jadi bintang tamu kita hari ini sangat spesial. Oh sangat spesial ya. Spesial. Ini Oke, pakai telur nggak? pakai telur. Jadi Nasi goreng. jadi bintang tamu ini kebetulan bintang tamu ini yang Entrepreneur muda. entrepreneur muda. Kebetulan pengusaha muda ya. Pengusaha muda teman-teman. Semudah apa sih? Semudah mungkin kayak semudah di zaman Fir'aun bukan ya? Semudahnya itu harus dijelaskan dulu semudah apa. Semudah ini mungkin di antara umuran kita 25 lah ya kan. Kalau ke atas nanti Emang usia Bang Erik berapa sih? Sekarang 17. Oh 17. Sisanya? Maksudnya sisanya. Sisanya 17. Sisanya 17. Astaga. Tapi serius, Bang Erik. Serius ya. Serius di umur 32. Oh, 32. Berarti di umur 32 nih Itu masih tergolong muda loh, Mas. masih golong muda. 32. Udah punya usaha, Punya usaha, udah punya rumah, punya mobil, punya mobil, punya istri. punya istri berapa? Istri lagi. Istrinya Istri lagi. Jangan. Berarti Itu cuma satu. cuma satu ya? Istrinya cuma satu. Istri cuma satu. Ini yang di mana? Di Ketapang atau di Pontianak? Oh, di Ketapang. Jangan di mana-mana. Oke, di sini cuma just kidding aja teman-teman ya. Ini salah satu brand. Ini salah satu brand. Ya. Sebelum kita mulai podcast tema hari ini kita minum dulu. Boleh. Kita cheers dulu, kita Udah cheers dulu. didoain, Pak. Kita doain itu, Pak. Jadi ini Udah didoakan. Udah didoakan. Jadi ini Sukses. tempatnya lalu lintas, ini tempatnya di dekatnya mana Bang? Di jalan mana? Panjaitan. Jalan Dai Panjaitan, pertigaan Agus Salim. Pertigaan Agus Salim. Jadi bukanya jam berapa Bang? Kita bukanya cuman 12 jam. 12 jam. Di tahun 2020 di pertengahan kita sudah mulai buka di 24 jam. Wah. Ya, Bentar jadi rolling terus setiap Rolling terus kita 24 jam guys. Nanti teman-teman tim Open Podcast ini nanti gratis di sana minumnya. boleh pulang bayar. Datangnya Minum gratis. Minum gratis, Iya dong. pulang bayar. Kalau Gratis, konsep pulang bayar. kan kalau di lalu lintas itu konsepnya kan bukan bayar dulu. Kalau Iya. itu kan kalau minum bayar dulu berarti temanya berarti bukan gratis. Bukan digratiskan ya. Kalau ini minum datangnya gratis, minumnya gratis, nanti pulangnya bayar. Benar. Iya. Dan di sini tuh ada Instagramnya namanya Lalu Limpat Kedai ya. Dia Kedai panggil Lalu Limpat Limpat Kedai. Lalu lintas. Terus ini ada tulisannya beda rasa beda cara. Iya, Beuh. betul. Bisa dijelaskan ya apa sih beda rasa beda cara? Beda rasa beda cara itu lebih ke acara pembuatan suatu produk minuman. Mhm. Itu kepengennya saya itu ketika bukan saya yang membuat tetapi rekan-rekan bisnis saya membuat itu, ya tau lah kalau beda orang yang bikin berarti beda rasa. Beda rasa Ya. benar. Itu Jadi sangat pengaruh banget karena itu sama sejenis minuman saya. Saya juga dulu bartender jadi ngeracik minuman tuh benar-benar pakai rasa, pakai hati. Iya, betul. Oke bang, jadi di mulai pertama nih bang, gimana bang? Ini tema apa bang tema? Ini tema kita nih Saya grogi nih Hari kalau ini. didampingi wanita apa? santuy, Iya, santuy, ganteng-ganteng. santuy. Saya grogi jadinya ini. Jadi di sini fun aja bang ya, fun Tapi aja. terus ganteng saya itu enjoy. titipan. Titipan ya. Titipan Titipan siapa kan? nih? Titipan siapa Titipan nih? yang mahal. Ya. Oke lah. Jadi oke lah. tema Siap, kita siap. tuh Mas, harapan kedepannya untuk 2021. Wah, ini Iya. ini keren nih. Ini insya Allah nih nanti jadi trending topic harapan di 2021. Ini emang udah 2001. Iya. Ya, kita Oh Gitu, iya. ini kan udah tanggal berapa? ini kan udah tanggal Hari 3. ya. Tiga bang. Saya lupa. Mungkin abang terlalu tidur terus bang kali bang. Saya rasa tanggal 3 tuh. kayaknya. Begitu Mas, pengusaha tuh Lupa, saya lupa waktu. Oh iya benar. Lupa satu. sibuk menghitung uang. Paling cuma tinggal telepon bang dapatnya segini. Gitu. Iya. Kalau dulu kan aku di perusahaan Yoi. kan setiap tanggal itu kan gue tahu nih tanggal segitu kayak harus gajian gitu kan. Oh, gitu. Kalau ini kan saya lupa Oh, gajian tanggal berapa betul, kan. betul. Sekarang Nggak tahu saya tanggal berapa. Gajian. Nah, tanggal gajian tanggal berapa? Waktu dulu mungkin kita masih ingat tanggal gajinya Nah. berapa. Sekarang udah lupa Iya. tanggal gajian. Tanggal gajian
inilah teman-teman, jadi pengusaha muda. Sombong. Oh, Sedikit gitu kan. Sedikit dulu, sedikit. Dulu kan kalau Sedikit. mau di perusahaan itu kan gajinya tanggal segini, tanggal 20 sekian misalnya. Udah siap-siap. Oh, udah siap-siap nih, Udah 25 siap-siap. udah siap-siap nih, tanggal 25 Siap-siap nih, tanggal ATM. 26 nih ATM nih gitu kan. Jadi akhir bulan itu ketahuan. iya benar banget, Kalau benar kita jadi banget. pengusaha. Ya ini kita bisa kita contoh teman-teman yang di rumah ataupun siapapun yang nonton konten ini bisa dicontoh, karena ini adalah konten inspirasi ya untuk kedepannya nanti kalian harus tahu ya. Jadi pengusaha muda itu harus wajib untuk anak-anak muda zaman sekarang. Benar nggak? Benar ya. Oke, Bang. Wajib. Gimana Bang? Ya. Jadi gini Bang Erik. Ya ya. Jadi welcome to 2021. Ya. Ya, selamat datang di Oke, 2021. Selamat datang Semoga- di 2021. Ya, semoga di 2021 usaha kita makin berkembang pesat, semakin jaya, Oh, iya, semakin melesat. Kalau Harapan bisa go nasional. Oh, tentu. Amin. Tolong doa ya. Ya. Jangan tolong yang lain lah, doa aja udah cukup. Jadi Iya, di iya. 2020 itu Bang Erik, sangat banyak pengusaha-pengusaha yang collab. Tapi banyak juga pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan. Iya. Iya, 2020 itu. Dan banyak juga pengusaha-pengusaha yang semakin jaya. Salah satunya Bang Erik. Iya benar benar. Iya. Karena kita Iya. suka Benar, dengan benar. Bang Erik. Jadi berapa dia? Iya. Harus gitu dong. Kita kirim Bang. ATM aja lah. Harus gitu. harus Nomor rekening. ATM aja. Nanti kita Nomor kirim rekening. nomor rekeningnya. Jadi pencapaian terbesar di 2020 itu apa sih? Pencapaian terbesar Bang Erik di 2020. Karena saya lihat usaha Bang Erik ini di musim pandemik malah semakin jaya, semakin melesat. Malah semakin rame gitu ya. Iya, tempatnya. semakin ramai. Gimana Bang Erik? Pencapaian terbesar itu apa sih yang udah tercapai di 2020 kemarin itu? Pencapaian terbesarnya itu sebenarnya doa saya terkabul. Itu pencapaian terbesar. Berdoa saya terkabul. Apa tuh Bang Erik? Ya pasti tentang masalah bisnis lah ya. Saya Ya. kepengen itu bisnis itu paling tidak bisa hidup di tempat kita. Kan Iya, begini. iya. Selalu orang-orang luar yang bisa hidup di Kabupaten Ketapang. Betul. Artinya Iya, benar. Betul. Orang-orang pendatang yang bisa buka usaha di tempat kita. Mayoritas itu. Mayoritas. Mereka akhirnya berhasil gitu kan. Iya. Kenapa kita orang pribumi tidak bisa? Iya. Itu Bang. Seharusnya kita pribumi lebih memahami Lebih daerah memahami kita. daerah kita kan. Iya. Kenapa orang-orang luar yang bisa membuka usaha di tempat kita akhirnya mereka sukses gitu Iya, kan. betul. Jadi intinya tuh saya kepengen orang pribumi bisa buka usaha di tempat itu sendiri dan berhasil. Ah. Nah itu makanya saya bilang salah satu doa saya terkabul. Iya. Artinya permintaan saya di tahun 2019 ke 2020 saya pengen usaha saya maju. Akhirnya dikabulkan oleh Dikabulkan. Nah, Itu Jadi harapan apa namanya salah satu pencapaian yang terbesar. Itu Doa saya pencapaian. Dapat terkabul. menciptakan sebuah usaha ini menjadi lebih baik berarti. Ya betul. Yang Mungkin- tadi doanya 2019 mungkin mudah-mudahan di 2020 mendapatkan suatu sistem usaha yang baik, ternyata tercapai di 2020. Ya Iya, salah mantap. satunya itu. dan juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk anak-anak Ya, milenial. Oh, iya. betul. Oh, betul Dan sekali. itulah yang menjadi motivasi saya kenapa harus membuka kedai kopi atau kedai lalu lintas seperti Iya, itu. iya. Karena saya kepengen anak-anak muda yang belum punya pekerjaan itu mereka bisa bekerja. Selain bekerja, mereka juga bisa menuntut Belajar. ilmu, Belajar itu yang karena penting. saya tanamkan mindset di pikiran mereka bahwa jangan selamanya kita selalu memikirkan uang dan uang, karena yang lebih penting adalah daripada uang adalah ilmu. Kalau ilmu kita sudah dapat, maka uang akan Mengikuti. Iya, uang akan mengikuti, benar. Oke, Benar. hari ini saya pindah. Nanti saya pindah ke kedai Bang Erik. Jadi Kita abang pindah sendiri- nyantai ke situ. Tapi sumpah enak, Mas. Enggak, ini yang saya rasakan ini ya, yang terlalu kita bikin minuman itu yang menonjol ada tesnya kopinya dulu nih. Kopinya, terus kopi penyajiannya disaring dulu Iya. atau direbus terlalu matang atau seperti apa, kan itu harus kita penting itu. Iya. Karena kopi itu tes rasanya kita harus cari. Oke Bang Erik, untuk kedepannya ya, apakah masih ada planning di tahun 2020 yang belum sampai? Kalau planning ada, saya pengen yang saya sudah bangun ini kan baru ibarat itu 50% berkembang. 50%. Saya kepengen lebih besar lagi, terutama di Kabupaten Ketapang. 2021 ini saya harapkan saya bisa lebih memperluas space tempat. Oh, oke benar itu Biar benar.
Jadi beberapa pengunjung di tempat saya itu bisa enjoy karena tidak terlalu berdesak-desakan, dan mungkin ada yang tidak bisa eh, duduk karena sudah terlalu penuh. Jadi akhirnya mereka pindah ke tempat lain. Nah, ini harapan saya bisa bikin space yang lebih besar. Akhirnya saya bisa kumpulkan mereka di satu tempat di Lalu Lintas. Ada rencana sih nggak Bang Erik untuk kedepannya itu mau buka tempat lagi atau gimana? Ini kan sekarang ini zaman sekarang ini di Ketapang ini banyak minuman-minuman coffee shop. Ya. Nah ini kan sebenarnya ini bukan brand dia juga kan, Ya, ini brand luar kan Bang. brand luar. Nah ini maksud saya itu gini, gimana caranya untuk kedepannya anak-anak muda milenial di Ketapang ini harusnya dia juga punya kedai untuk dibikin sendiri, brand sendiri gitu. Iya. Ya kan jangan ngikutin brand orang lain karena brand orang lain juga itu terlalu cost banyak besar keluarnya. Iya, Kan betul. biasanya franchise itu mas. Franchise Iya. betul. Kalau beda dengan Bang Erik, Mm. ini emang brand sendiri. Ini asli yang buatannya ya, yang Ah, bikin ya Bang Erik. Iya iya iya. Brandnya yang bikin Bang Erik. Karena saya begini, saya melihat itu orang kan selalu membanggakan suatu produk lain. Iya gitu benar kan. itu saya setuju Bang. Mereka selalu membanggakan produk lain, dan mungkin ya, itu boleh-boleh saja tanda Boleh, kutip. Karena selain mungkin punya uang tapi tidak punya keahlian, ya apa salahnya Iya, menggunakan. apa salahnya kita beli brand Betul, orang gitu ya, kan benar. ini langsung dinikmati begitu kan. Tetapi kalau saya pribadi, saya kepengen itu membangun dari awal, membuat sebuah brand yang nanti ketika saya buka di tempat lain, semisal di Pontianak misalnya, nah brand Lalu Limpat ini yang saya bawa ke sana, kita membawa nama baik Ketapang. Oh iya benar Kan benar benar. bahasa Lalu Limpat itu kan tidak semua daerah Mempunyai. menggunakan bahasa Lalu Limpat. Apa sih Lalu Limpat begitu kan? Nah, orang pasti tanya nih, oh ini bahasa Ketapang yang dijadikan satu brand. Satu brand. Ya, Iya benar Bang. gitu Ini saya setuju banget nih. Jadi kita di Ketapang ini kita harus punya ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri. Jadi ketika Lalu kita- Limpat itu kan bahasa Iya, Ketapang. Ketapang. Iya. Ketika kita di luar, akhirnya orang mengenal, oh Lalu Limpat itu apa? Bahasa Ketapang. Nanti mereka akan penasaran, Ketapang seperti apa sih? Gitu, kan? Jadi gini Bang, nanti untuk teman-teman yang nggak tahu namanya Lalu Limpat ini kan ini yang nonton kan seluruh Indonesia nih. Iya, iya. Mudah-mudahan dari Vietnam, dari Malaysia, Iya, jauh ya. dari Jepang, Singapura, TKW di sana kan TKW pasti TKW nonton, ya. Bang. Nonton. Nah, beri tepuk tangan Saya dulu. mau salam dulu buat TKW di sana. Namanya Siti Aminah sana ada. Dulu di kampung saya namanya Siti Aminah. Mungkin kalau saya jadi TKW namanya Bejo mungkin. Bejo. Karena sudah berotot. Iya benar-benar. Bang, kalau apa sih bahasa Indonesianya Lalu Limpat tuh apa supaya teman-teman pada ngerti ini di Iya, kalau bahasa Indonesia itu Lalu Limpat itu lalu lalang. Lalu lalang. Jadi Iya. kayak maksudnya mondar-mandir gitu Mondar-mandir, ya. Contoh kayak gitu ya, iya. mondar-mandir gitu. Kenapa saya kasih Lalu Limpat itu? Karena memang posisinya awalnya itu di pojokan, kan pertigaan. Iya, iya benar. Ada yang dari arah kanan, ada dari arah depan dan arah kiri. Iya, Jadi benar. mereka itu kan pas pojokan. Jadi bentrokan untuk jalannya itu menjadi satu kalimat enak nih didengar, Lalu Limpat. Oh iya, iya benar. Jadi gini Bang Erik. Jadi di 2020, di 2020 sangat banyak hal-hal yang kita lewati. Ya, Banyak hal-hal kesusahan dalam menjalani usaha. Bahkan tadi saya bilang sampai ada yang collab. betul. Iya, benar. Iya. Jadi dari Bang Erik sendiri nih, di 2020 Ya. pelajaran apa sih yang Bang Erik dapat dari 2020 di masa-masa pandemik yang sangat, bahkan ada sampai PSBB, Iya. sampai mau buka toko juga udah nggak bisa. Iya. Jadi pelajaran apa sih yang Bang Erik dapat dari 2020 mengenai ya, mengenai. kesusahan tersebut, PSBB, pandemik? Sebenarnya banyak sekali yang saya dapatkan di 2020 itu besar. Pertama, kan kalau bercerita 2020 itu kan saya baru membangun bisnis ini gitu kan. Iya. Artinya dari segi perekonomian kita juga lagi susah gitu kan. Kenapa? Budget yang kita pakai itu kita fokuskan ke kedai. Oh iya, Ya, benar. bahkan untuk makan aja kita kadang-kadang harus ngirit gitu kan. Iya, benar. Berarti harus benar-benar fokus. Iya, benar-benar harus fokus. Nah, kemudian kita juga harus ngerehat tempat gitu kan, karena kita buka dari 2019, setahun kemudian kita harus ada inovasi terbaru gitu kan, bagaimana supaya tidak setahun itu kita dengan posisi yang sama, bentuk yang sama, akhirnya ada perubahan Iya. gitu kan. Nah, itu kita harus memikirkan lagi budgetnya, bagaimana supaya bisa ada rehab seperti itu. Walaupun dalam kondisi yang Dalam kondisi
sangat sulit. Ya, kita kan COVID kan mulai di 2020 itu di Iya. bulan 3 kan. Di bulan Iya, tiga, iya. Bulan 3 ya, atau Awal-awal di bulan mulai tiga. banyak itu kan. 19 udah mulai. akhir itu udah mulai Ya udah mulai. heboh. Cuman belum Di heboh di sini. bulan Ya, 3 belum heboh di 2020 Kabupaten itu Ketapang. udah Kita masih bisa jalan, tapi kita sudah ini diwanti-wanti bahwa nanti akan ada yang namanya PSBB kan. Iya. Apa namanya itu? Kalau di tempat kita kemarin tuh selain PSBB, eh, lockdown ya. Lockdown. Nah, Lockdown. bahasa Jadi pesan kita tuh nggak bisa kemana-mana. nggak bisa kemana-mana. Stay at home. Stay Stay at at home. home. work from home. Jadi lanjut cerita, udah waktu itu kan pas lockdown ya kan, usaha tengah mau jalan-jalannya ini kayak gimana nih supaya bisa berkembang gitu kan. Iya, iya. Nah waktu itu saya cerita sama istri, ini cerita singkat aja ya. Iya, 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 benar, iya, benar. iya. Istri Oh, ini asik cerita sama istri ini, gimana nih bunda, usaha kita nih sudah mulai naik, tapi belum signifikan kenaikannya, baru biasa aja gitu kan, flat masih. Baru standarnya Ya, ya. standar aja lah ya. Cuman grafiknya meningkat. mulai meningkat, ada pergerakan. Jadi tiba-tiba lockdown. Jadi saya juga bingung nih kan, mau Iya. buka tapi kita hanya bisa ngelayanin bungkus saja kan. Iya benar-benar waktu itu masih Nah, layani bungkus. bungkus gitu kan. Jadi wah, coba putar otak deh. Jadi bilang sama istri, gimana bunda, kita nih usaha udah mulai jalan tapi lockdown gitu. Istri saya bilang, ini kalimat yang paling penting ini ya. Dengar. Masa mantan seorang marketing Honda Heeh. mati di kondisi begini? Stuck di Iya. pas pandemi ini Pas ya. pandemi begini Nah. kan, masa seorang marketing Honda yang dulunya ngepikirin masalah bagaimana menjual satu produk, Iya, gitu benar, kan, benar. tiba-tiba punya usaha sendiri, bingung mau ngapain Iya, gitu kan. Istri saya bilang gitu. Malamnya saya pikir, ternyata betul ya. Istri saya bilang begini, kenapa saya nggak bisa membuat satu rencana baru ketika ada masalah, betul kan? Ya namanya bisnis pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah berarti bukan bisnis, gitu iya, kan. benar. Jadi saya pikir nih, gimana supaya bisa jualan dengan kondisi lockdown atau pandemi. Nah, kepikir deh. Jadi biar tidak standby di tempat, tapi kita bisa delivery, pesan antar. Pesan antar. Ya, Jadi kenapa nggak pesan antar? Gitu kan? memutarkan otak lagi. Iya, saya putar otak. Kenapa tidak pesan antar? Ini Bang Erik sungguh emang orangnya kreatif. Iya. Pesan Jadi antar. Kita mulai ngebangun di media sosial. Misal pertama saya coba itu di WA. Tulis di story. Iya, iya, Open benar. lalu lipat di jam sekian. Akhirnya mulai nih respon teman-teman, oh nggak nyantai nggak apa-apa, bisa diantar. berarti kan ibaratkan itu kita tuh cari momen di sosmed tuh kan Iya. supaya kita gimana caranya penjualan kita tuh tercapai di hari Tercapai. pandemi itu Iya. ya, Bang ya. Jadi gini Bang, masalah yang terberat nih menurut saya kan juga usaha kemarin. Iya, kan. iya, betul. Jadi usaha minuman juga. Itu usaha minuman tuh Minuman, bukan wanita. bukan Oh. sampingan itu. Kalau wanita itu sampingan Bang. Jadi wanita tuh ya kayak Elsia model itu sampingan saya Bang. Sampingan. Atau sekalian malam jualan juga. Jadi saya muncikari Bang. Mantap. Jadi Kalau gini- dia sebelahnya apa nih? Ini papinya Bang. Papinya. Papi. Atau dia sekalian saya jual juga nanti. Iya, Bisa boleh, dijual. Bisa Bang. Ini jadi gigolnya bisa juga. Gigolnya juga bisa. Ngondek juga bisa Mas, ngondek. Bercanda. bisa. Oh, bercanda bisa ya sih. Bisa ngondek. Jadi di Jangan, masalah jangan. yang berat ini Gimana? Bang, yang saya alami pernah ini kan, saya pribadi kan saya punya itu satu kedai minuman kan. Ya. Itu namanya itu Mankibar gitu kan. Ketika saya Mankibar? Mankibar karena desainnya itu ibaratnya kayak di ini mocktail minuman mocktail gitu. Nah, itu kan saya bikin itu segala macam sebelum pandemi itu udah mulai lancar Bang. Sebelum pandemi itu. Ketika udah mulai pandemi itu, pertengahan pandemi itu saya ngerasa drop banget. Ngerasa drop karena untuk kita mikirkan tentang bayar sewa. Betul. Terus karyawan itu pun yang jaga itu harus kami paling enggak kami rumahkan gitu. Ya. Karena kan kami nggak bisa bayar dan segala macam, itu momen yang terberat buat saya Bang ya. Tapi di masalah-masalah apa saja yang terberat yang dialami Bang Eri ketika di tahun 2020 ini? Masalah yang paling berat ya. Masalah yang paling berat sekali itu. Apa ya, kalau saya bisa ceritakan itu Mungkin dari segi keuangan. keuangan iya jelas. Itu pasti, kan Bang, ya? udah pasti Oh, ya, karena kemarin kebangun kan. Atau mungkin dari segi karyawan, kekurangan Itu karyawan atau apa? bisa nggak sih Bang menurut Abang di waktu pas posisi seperti pandemi ini ya? Abang pernah nggak sih ngerasa ngurangin karyawan atau enggak gitu? Justru, nah ini saya cerita lagi, ketika pandemi itu kan waktu itu kan karyawan saya 4. Akhirnya gimana supaya mereka itu bertahan? Iya. Saya harus ngurus tabungan waktu itu ceritanya. Oh, jadi kayak ibaratkan tuh
mau nggak mau saya harus mengeluarkan ini Ya, gitu. jadi gini, simpelnya gini. Waktu 2019 itu saya punya planning ngebeli 1 unit kendaraan ceritanya itu Iya, iya kan. betul. Hah? Saya kepengen beli barang, uangnya saya tabungkan nih sekitar udah jalan ada 6 bulan. Jadi totalnya sudah saya kumpulkan itu kurang lebih di bawah 50 juta lah ya waktu itu ya. Saya kepengen beli barang di tahun 2020 ceritanya itu di bulan 10. Nah, kemudian ini saya berdiri dulu. Iya, boleh, boleh, Bang. Saya grogi. Di 2019-nya saya mulai tabung, kemudian pandemi kan, ketika pandemi, nah karyawan saya kan 4 waktu itu. Iya, iya. Nah, yang seperti Mas Bro bilang tadi, apakah harus ada pengurangan karyawan? Nah, saya tidak mengurangi 1 karyawan pun, bahkan saya tanggung gajinya mereka, makannya mereka, supaya apa? Mereka juga butuh makan, butuh minum, mereka punya keluarga. Iya, Nah, kalau benar. saya berhentikan, akhirnya mereka tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Nah, itu tuh yang paling penting nih untuk anak-anak muda milenial tuh yang ketika kalian udah punya usaha, ketika di posisi pandemi jangan sampai kalian ngangkat karyawan gitu kan. Harus kalian putar otak bahwasanya tuh karyawan tuh penting di momen waktu itu tuh kan. Iya, Bisa dimanfaatkan iya. dengan cara yang baik. Mungkin gajinya bisa dikurangi sedikit itu enggak masalah ya Bang ya. Iya. Yang penting jangan sampai di cut karena kalau di cut tuh ngerasa itu kayak kita mau cari makan di mana lagi Betul, nih. betul. Kita ini udah susah, udah lockdown. Ya terkondisi juga kalau mereka diberhentikan, mereka mau kerja di mana lagi kan? Iya, itu. Sementara perusahaan-perusahaan juga tidak pernah mau membuka Iya, iya. lowongan kerja di saat itu kan. Dan Yang ada malah banyak yang di PHK. Betul. iya benar. Iya. Terus sampai sekarang ini kadang-kadang perusahaan-perusahaan asing yang malah masuk di tempat kita gitu Iya. kan. Jadi kan kayak kita itu ngerasa kenapa sih yang nggak ngelola itu orang-orang yang lokal sendiri gitu Betul. kan. Supaya pengurangan apa itu anak-anak muda yang nganggur-nganggur itu kan bisa jadi untuk bekerja di situ Betul. gitu kan.